Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penganggaran pemerintah desa. Yang pertama ada pengertian desa. Definisi desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Ciri-ciri pada umumnya yaitu 1. Desa terletak sangat dekat dengan wilayah tani. 2. Dalam pertanian merupakan kegiatan ekonomi yang dominan pada wilayah itu. 3. Faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakat. 4. Populasi penduduk desa lebih bersifat terganti dari dirinya sendiri. 5. Kontrol sosial bersifat personal atau pribadi. Yang keenam, desa mempunyai ikatan sosial yang lebih ketat daripada kota. Yang kedua, ada tugas dan fungsi kepala desa, yaitu 1. Menyelenggarakan pemerintahan desa, 2. Melaksanakan pembangunan, 3. Pembinaan kemasyarakatan, 4. Pemberdayaan masyarakat, dan yang kelima, menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya. Dan yang selanjutnya ada tugas dan fungsi dari sekretaris desa, yaitu 1. Melaksanakan urusan ketatausahaan, 2. Melaksanakan urusan umum, 3. Melaksanakan urusan keuangan, dan yang keempat melaksanakan urusan perencanaan. Hak atau kewajiban desa, yaitu desa berhak 1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa. 2. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa. Dan yang ketiga, mendapatkan sumber pendapatan. Sedangkan desa berkewajiban 1. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa. Yang ketiga, mengembangkan kehidupan demokrasi. Yang keempat, mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa. Dan yang kelima, memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban masyarakat desa. Masyarakat desa berhak 1. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. 2. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil. 3. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang keempat, memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi. Yang kelima, mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban di desa. Masyarakat desa berkewajiban 1. Membangun diri dan memelihara lingkungan desa. 2. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik. 3. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tentram di desa. 4. Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotong royongan di desa. Dan yang kelima, berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang peraturan tentang penganggaran desa. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah telah disepakati oleh pemerintah dan DPR untuk direvisi dan dipecah menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu Undang-Undang tentang pemerintahan daerah, yang kedua Undang-Undang pemilihan kepala daerah, dan yang ketiga yaitu Undang-Undang desa. Hal-hal tersebut telah terwujud dengan disahkannya beberapa undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang di dalamnya membahas tentang pemerintahan desa. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, serta berbagai kebijakannya di dalamnya.
Dan yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana di sini dijelaskan yaitu desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, kabupaten atau kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota. Selain itu juga berasal dari hibah dan sumbangan, di mana tidak mengikat dari pihak ketiga, serta bantuan keuangan lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang dasar peraturan desa dan dana desa. Yang pertama, yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di dalamnya dijelaskan bahwa sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa itu bisa berasal dari badan usaha milik desa atau BUMD, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dibelikan. Bagian dari dana perimbangan yang diterima pemerintah kabupaten, daerah atau kota paling sedikit 10% setelah dikurangi dana alokasi khusus yang selanjutnya nantinya akan disebut dengan alokasi dana desa. Alokasi anggaran untuk desa yang bersumber dari belanja pusat itu dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Selanjutnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Yang pertama dalam Permendagri terdapat 4 nomor, yang pertama dari nomor 111 sampai 114, di mana Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan desa. Yang kedua, Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa. Yang ketiga yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Yang terakhir yaitu Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Sedangkan dalam Permendes terdapat 5 bagian. Yang pertama yaitu Permendes Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman kewenangan lokal berskala desa. Yang kedua yaitu Permendes Nomor 2 Tahun 2016 tentang musyawarah desa. Yang ketiga yaitu Permendes Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendampingan desa. Yang keempat yaitu Permendes Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran BUMD. Yang terakhir yaitu Permendes Nomor 19 Tahun 2017 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2018, Nomor 13 Tahun 2013 tentang pedoman tata cara pengadaan barang atau jasa di desa sebagaimana diubah dalam Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015. Yang terakhir kita akan membahas tentang PP Nomor 8 Tahun 2016, yang dimana di dalamnya membahas tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN. Ada 3 bagian. Yang pertama berasal dari PMK Nomor 257 garing PMK Nomor 7 Tahun 2015 tentang tata cara penundaan dan atau pemotongan dana perimbangan terhadap daerah yang tidak memenuhi alokasi dana desa. Yang kedua yaitu PMK Nomor 49 garing PMK 07 Tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa. Yang terakhir yaitu PMK Nomor 50 garing PMK 07 Tahun 2017 tentang pengelolaan ke daerah dan dana desa sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 112 garing PMK. Saya akan membahas materi mengenai pengertian anggaran. Menurut Anthony dan Govindarajan,
mengemukakan bahwa anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Anggaran sendiri ialah suatu proses yang dilakukan untuk perencanaan kebutuhan yang tidak terbatas. Dalam anggaran memiliki dua peran penting di dalam sebuah organisasi, yaitu yang pertama berperan sebagai alat perencanaan dan berperan sebagai alat pengendalian. Menurut Mahsun, siklus anggaran atau tahap-tahap penganggaran pemerintahan desa terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu tahap persiapan anggaran. Tahap persiapan anggaran merupakan bagian yang terkait dengan anggaran yang mengadakan rapat untuk membuat suatu anggaran. Dalam pembuatan suatu anggaran ditentukan dengan ramalan penjualan. Yang kedua, tahap ratifikasi anggaran. Tahap ratifikasi anggaran merupakan tahap pengesahan anggaran. Tahap ini merupakan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat karena dalam tahap ini, pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan batasan-batasan dari pihak legislatif. Yang ketiga, tahap pelaksanaan anggaran. Tahap ini bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk melakukan perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati dan dapat diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya. Yang keempat, yaitu tahap pelaporan dan evaluasi anggaran. Pada tahap ini, anggaran dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan dan dievaluasi pelaksanaannya. Fungsi anggaran terdiri dari dua. Yang pertama, fungsi manajemen dan fungsi fiskal. Fungsi manajemen sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu perencanaan APB desa yang merupakan perwujudan komitmen perencanaan desa yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana tahunan. Yang kedua, kontrol dokumen APB desa adalah sarana untuk mengontrol pelaksanaan pembangunan dalam jangka waktu 1 tahun. Yang ketiga, pertanggungjawaban melalui dokumen APB desa. Pertanggungjawaban ini dilakukan oleh pemerintah desa. Sedangkan untuk warga bisa mengecek dokumen APB desa dengan pertanggungjawaban desa. Fungsi yang kedua yaitu fungsi fiskal. Fungsi fiskal tersendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama alokasi, untuk memastikan berapa alokasi untuk aparatur, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan. Yang kedua distribusi, yaitu untuk memastikan APB desa didistribusikan hanya untuk satu kelompok tertentu atau seluruh warga, terutama kelompok marginal, untuk mendapatkan anggaran yang memadai. Yang ketiga, stabilisasi. APB desa selayaknya digunakan untuk memastikan adanya anggaran yang disediakan untuk mengatasi hal-hal atau peristiwa yang mendadak atau emergensi yang tidak direncanakan sejak awal. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.